Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua sehat walafiat. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita hari ini diundang untuk merenungkan Injil Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mendengar kisah orang-orang Farisi dan Herodian mencobai Yesus dengan satu pertanyaan. Apakah boleh memberikan atau membayar pajak kepada kaisar, ya? Dan di sini sebenarnya pertanyaan yang menjebak. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada mereka sesuatu yang berbeda, jawaban yang membuat mereka tersudutkan. Tetapi ada hal yang perlu kita garis bawah hari ini. Pertama, kewajiban. Setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada sesuatu apapun, baik kepada pemerintah maupun kepada Allah, ya. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan, apapun itu. Apa yang harus diberikan kepada pemerintah, kepada negara, lakukanlah itu. Apa yang harus diberikan kepada Tuhan, lakukanlah itu, ya. Karena semuanya itu pada tujuannya, ya, untuk membawa keharmonisan, untuk membawa kedamaian, untuk membawa suatu kesatuan. Dan tentu kesatuan itu akan membuat orang menjadi bahagia kalau sesuatu itu berjalan dengan penuh ketulusan, dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, di sini kita melihat ada satu kelicikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodian, yaitu untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara-saudari, di sini kita semua diundang, ya, untuk senantiasa hidup di dalam suatu sikap ketulusan dan kejujuran, ya. Seperti yang dikatakan pada hari ini, Yesus adalah orang yang jujur, tulus, dan baik hati. Dan kata-kata ini harus menjadi ciri hidup Kristiani. Hidup kita itu bukan untuk menyusahkan orang lain. Hidup kita itu bukan untuk membenci orang lain. Hidup kita itu bukan mencari-cari hal-hal yang buruk tentang orang lain. Tetapi bagaimana hidup kita itu membangun kebersamaan, untuk membangun keutuhan, untuk membangun relasi, untuk membangun cinta satu sama lain. Tentu kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itu, mari kita saling membantu, saling memberikan dukungan, dorongan, motivasi agar setiap orang bertumbuh, berkembang, dan menjadi orang baik. Bukan sebaliknya, dengan kelemahan orang lain kita menjadikan kelemahan itu untuk memperburuk, untuk menghancurkan orang lain. Tidak. Dan yang berikut, poin yang berikut adalah kebijaksanaan Allah. Kita melihat bagaimana Allah sangat bijaksana hari ini ketika Ia mengatakan, berikanlah apa yang seharusnya milik Allah dan berikanlah apa yang seharusnya milik kaisar, ya. Tentu Tuhan adalah Allah yang bijaksana, sumber segala kebijaksanaan. Di sini kita diundang untuk datang mencari kebijaksanaan itu dalam hidup kita. Berarti hidup kita tidak akan pernah terlepas dari jalan hidup Allah itu sendiri.
Oleh karena itu orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Karena di dalam Allah ada kebijaksanaan sejati. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah pada hari ini kita mencari kebijaksanaan itu. Dialah kebenaran sejati. Dialah kebenaran mutlak dan tentu dialah kebahagiaan sejati kita. Semoga kita selalu mencari kebenaran sejati itu untuk menjadi dasar kehidupan iman kita dan dalam ziarah atau perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.